Halo guys, selamat datang di channel 2 Mahasiswa. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menaklukkan soal di UTBK gitu. Dan pada video kali ini gue akan membahas tentang bagaimana caranya atau tips and trick mendapatkan nilai tinggi di subtes TPS atau tes pengetahuan skolastik. Seperti kalian ketahui ya, UTBK tersendiri itu ada dua tes yaitu ada TPS, ada TKA, di mana TPS ini adalah tes pengetahuan skolastik dan TKA ini adalah tes kemampuan akademik. Dan seperti kalian ketahui juga TPS ini terbagi menjadi 4, ada penalaran umum, ada pemahaman membaca dan menulis, terus ada pengetahuan dan penalaran umum, dan juga ada pengetahuan kuantitatif itu. Dan di video kali ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana cara menaklukkan nilai TPS gitu. Karena menurut aku nilai TPS ini penting banget buat kalian semua, karena ini di subtes TPS ini adalah subtes yang intinya paling mudah untuk kita taklukkan dan paling mudah untuk mendapatkan nilai tinggi. Makanya kalian itu di TPS itu harus maksimal gitu, jangan sepelekan TPS gitu. Karena ada beberapa kasus juga di mana nilai TKA-nya kurang tapi TPS-nya tinggi, itu bisa lolos. Jadi buat kalian semuanya, jangan sampai kalian meremehkan dari subtes TPS ini, karena subtes TPS ini bisa mendorong nilai kalian, bisa mendorong rata-rata UTBK kalian agar tinggi gitu. Dan kita langsung aja ke tips and triknya. Oke guys, di tips dan triks menghadapi TPS ini, di sini aku udah tulis, aku bagi menjadi 3 tips. Dari seluruh materi subtes TPS, aku simpulkan bahwa ada 3 kriteria penilaian di dalam ujian TPS ini. Enggak hanya, maksudnya dari jenis-jenis soal yang aku teliti, yang aku telaah, itu ada 3 poin penting di mana LTMPT itu menguji kita gitu. Yang pertama itu menurut aku ada kesesuaian pernyataan, kemudian ada simpulan logis, dan penalaran analitik. Nah, itu 3 poin penting yang aku telaah dari berbagai soal TPS yang pernah aku kerjakan, dimana di step-step ini aku juga ada tipsnya bagaimana menentukan kesesuaian pernyataan, bagaimana menentukan simpulan logis, dan bagaimana menentukan penalaran analitik. Jadi langsung aja ke yang pertama, yaitu ada kesesuaian pernyataan. Nah, biasanya jenis soal dari kesesuaian pernyataan ini adalah berjenis teks, kemudian ada juga yang jenisnya diagram, kemudian ada juga yang jenisnya itu berpoin-poin. Nah, gimana cara nyelesainnya? Yang pertama yaitu adalah kunci dari memecahkan soal tipe seperti ini adalah kalian harus punya ketelitian dan juga penalaran yang sangat luas. Artinya, jadi biasanya tipe soal ini adalah suka ditanyakan dari isi dari teks tersebut, atau misalkan isi dari paragraf pertama, kedua, atau seterusnya seperti itu. Jadi tips yang pertama mengerjakan tipe soal seperti ini adalah ketelitian dan penalaran kalian. Terus yang kedua adalah kalian harus membaca secara cermat dan juga cepat. Kenapa aku bilang cermat dan cepat? Jadi kadang-kadang soal-soal UTBK ini, terutama di TPS ini, jenis teksnya itu sangat panjang-panjang. Jadi nggak mungkin kan kalian bisa baca keseluruhan teks tersebut. Dikarenakan waktu juga ya. Waktu dari TPS-nya itu waktu dari TPS-nya tersebut, setiap babnya itu, setiap subtes dari TPS tersebut itu diperwaktu. Jadi bacalah teks sesuai dengan membaca dengan cermat dan juga cepat. Terus yang ketiga, lihat pernyataan pada pilihan jawaban. Jadi aku tuh suka lihat dulu jawabannya, baru aku lihat dulu teksnya.
Kenapa? Karena itu membantu kalian banget buat lihat nih mana yang sesuai antara pilihan jawaban dan juga teks. Dan itu sangat membantu kalian dan mempersingkat waktu kalian gitu. Jadi lihat dulu pernyataannya pada pilihan jawaban seperti itu. Kemudian untuk tips yang keempat yaitu perhatikan kata kunci pada setiap pernyataan di setiap jawaban. Terus yang selanjutnya itu cari kalimat yang maknanya sama dengan teks. Soalnya tuh misalkan kayak gini. Di soal itu kita dapat menyimpulkan bahwa membahas tentang kedokteran secara umum. Nah, di jawaban A itu membahas tentang handphone secara umum. Nah, otomatis itu kan jenis soalnya itu kan sama gitu ya, membahas sesuatu secara umum. Nah, maka jawaban A itu pasti benar gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah setiap jawaban yang benar pasti memiliki makna yang sama dengan teks. Jadi untuk tips yang ke-4, 5, 6 ini pasti berhubungan gitu ya. Tadi aku bilang kalian cari dulu jawabannya baru cari di teks gitu. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk jenis soal yang kedua yaitu adalah simpulan logis. Nah, biasanya di tipe soal seperti ini adalah kalian membaca, disediakan teks, kemudian membaca dan kalian menyimpulkan teks tersebut berisi tentang apa. Nah, aku punya 4 tips buat menjawab soal seperti ini. Yang pertama yaitu adalah sama seperti yang tadi, yaitu kalian harus punya ketelitian dan penilaian yang cukup luas gitu. Kalau misalkan di soal seperti simpulan logis itu, kalian bisa menentukan dulu apakah kalimatnya atau paragrafnya berbentuk deduktif, induktif atau campuran gitu. Dan setiap jenis paragraf itu mempunyai simpulan yang berbeda-beda gitu. Terus yang kedua, kalian membaca secara cermat dan juga cepat. Terus selanjutnya adalah pahami setiap paragraf. Nah, seperti yang aku tadi bilang, kalau misalkan kalian sudah menemukan jenis paragrafnya termasuk deduktif atau induktif dan seterusnya atau campuran, kalian bisa memahami paragraf dengan cara mengambil ide pokok dari setiap paragraf. Pasti setiap paragraf mempunyai ide pokok. Nah, kalian ambil ide pokok, misalkan ada 3 paragraf 1 ini ambil ide pokoknya, paragraf kedua ambil ide pokoknya, dan paragraf ketiga juga. Kemudian kalian sambungkan menjadi satu kalimat. Nah, dengan menggunakan konjungsi tentunya sambungkan, nah itu jadi tuh simpulannya. Jadi seperti itu ya tips dari aku. Terus yang selanjutnya terakhir di simpulan logis adalah sesuaikan kalimat pada pilihan jawaban dengan pernyataan pada teks. Seperti tadi. Jadi kalau misalkan kalian udah menemukan ide pokok dari setiap paragraf, kemudian disatukan menjadi satu kalimat, cari di jawaban mana yang mendekati dengan kalimat yang telah kalian bikin menggunakan ide pokok tadi. Jadi seperti itu untuk menentukan atau memecahkan soal dengan tipe simpulan logis. Untuk tes yang ketiga atau jenis soal yang ketiga adalah penalaran analitik. Biasanya di penalaran analitik ini adalah suka ada di pengetahuan kuantitatif. Nah, gimana sih cara kita memecahkan dari penalaran analitik ini? Yang pertama yaitu adalah untuk soal jenis perbandingan, suka ada kan ya jenis perbandingan, biasanya mempunyai ciri-ciri yang biasanya soalnya itu mempunyai ciri-ciri ada kata lebih atau daripada. Nah, solusinya adalah digambar atau ditulis. Misalkan seperti ini. Nilai Dodi lebih tinggi daripada Rina. Nilai Rina lebih tinggi daripada Dina. Nah, untuk menjawab soal seperti ini adalah kalian tulis atau gambar. Kalian tulis, kemudian bentuk menjadi notasi matematika atau kalimat matematika. Setelah nanti jadi kalimat matematika, saya yakin kalian akan mudah menemukan jawabannya. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui urutan posisi tertentu. Nah, biasanya kan ditanya itu siapakah yang punya nilai tertinggi, siapa nilai yang terendah. Itu cara menjawabnya adalah kita bisa mengurutkannya menggunakan nomor urutan, atau kalian juga bisa mengganti inisial tokohnya itu menggunakan inisial. Misalkan Doni berarti jadi D, atau Dina atau Bima jadi B, seperti itu. Jadi itu untuk mempermudah kalian dalam menjawab soal penalaran analitik. Untuk selanjutnya yaitu adalah untuk menyimpulkan suatu pernyataan lain
untuk menyimpulkan suatu pernyataan, hal yang dapat dilakukan adalah membuat poin-poin pernyataan A, pernyataan B, dan seterusnya. Seperti tadi menjawab soal tentang simpulan logis. Jadi untuk menjawab penilaian analitik juga, kalian itu cari misalkan pernyataan A itu tentang apa, pernyataan B tentang apa, dan seterusnya. Kemudian kalian satukan dan buat satu kalimat. Nah, itu kalian akan mudah menjawab soal tipe seperti ini. Terus untuk yang terakhir, untuk soal yang menggunakan kata sementara atau semua, ingat bahwa sementara, sebagian, beberapa, ada, atau mungkin semua, itu artinya tidak semuanya atau minimal satu. Ya. Dan untuk soal yang ada kata semua atau setiap, itu artinya seluruh anggota. Nah, jadi seperti itu ya untuk menjawab soal penalaran analitik. Guys, mungkin itu aja ya untuk seputar dan tips bagaimana kalian cara menaklukkan nilai TPS dan mendapatkan nilai tinggi di subteks TPS. Seperti yang tadi aku bilang di awal video bahwa nilai TPS itu jangan kalian sepelekan, karena nilai TPS ini mampu mendongkrak kalian atau mendorong nilai kalian mendapatkan nilai rata-rata. Karena aku tahu belajar TKA itu susah banget, apalagi buat kalian semua yang lintas jurusan gitu ya. Itu susah banget dan kalian harus memulainya dari nol. Jadi buat kalian semuanya, jangan sampai kalian menganggap remeh soal TPS, karena terkadang kesalahan peserta UTBK itu adalah terlalu fokus di TKA dan menganggap remeh TPS. Padahal nilai TPS itu mampu mendorong nilai kalian untuk lebih tinggi lagi gitu. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Buat semuanya tetap semangat, UTBK tinggal 32 hari lagi. Pendaftarannya sampai 12 Maret tinggal 2 hari lagi. Jangan lupa berdoa sama Tuhan, jangan lupa berusaha, dan tetap semangat dan juga tetap sehat ya, karena kalau misal kalian sakit nanti UTBK-nya nggak jadi ya, percuma perjuangan kalian kalau kalian sakit gitu. Itu aja dari aku. Terima kasih udah nonton video ini, dan pokoknya jangan lupa tonton video yang lainnya, karena kami udah membahas tentang tips menulis jurusan dan juga tips belajar UTBK di sini. Pokoknya tonton video yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang tips and trik masuk perguruan tinggi negeri. Dan buat semuanya, sampai jumpa di next video. Bye bye.